Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ana Gunyama Lestari dengan NIM 211303106. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal-soal UAS radio kimia. Baik, yang pertama yaitu yang pertama tentang radioterapi adalah pengobatan kanker payudara dengan sinar berenergi tinggi seperti sinar X untuk membunuh sel-sel kanker ataupun menyusutkan tumornya. Radioterapi dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker yang berada di payudara, dinding dada, atau area ketiak setelah operasi konservasi payudara dilakukan. Radioterapi dapat diberikan dalam dua cara utama. Sebutkan syarat tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan radioterapi. Yang pertama yaitu radioterapi internal. Radioterapi internal ini dilakukan dengan memasukkan ataupun menambahkan bahan radiasi ke dalam tubuh yang terkena tumor. Contohnya itu di bagian payudara. Jika di sini misalnya ada tumor dan sudah dilakukan suatu operasi dan cara untuk tidak menyebar kembali tumornya ini, maka dilakukan suatu radioterapi internal. Nah, di sini akan dimasukkan berupa padatan maupun cairan dari radiasi, itu dengan menggunakan bahan radioaktif berupa iodium 131 contohnya, itu akan dimasukkan ke dalam payudara kita. Dan kalau misalnya di sini ada juga, maka di sini juga akan diberikan suatu radiasi dalam bentuk cair maupun padat ini, sehingga dari tumornya tersebut tidak akan menyebar dan sel-selnya akan dinonaktifkan seperti itu. Jadi untuk radiasi atau radioterapi secara internal ini dilakukan dengan memasukkan secara langsung baik itu benda padatnya maupun dalam wujud cairnya dari zat radioaktif itu sendiri. Sedangkan untuk radioterapi eksternal itu dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang besar, seperti pada gambar ini. Alat ini akan memiliki suatu energi tinggi dengan menyinari bagian yang terkena tumor. Misalnya di payudara, alat ini akan menyinari bagian payudara yang terdapat tumor dan akan menyinari dengan sinar X maupun sinar gamma dan partikel lainnya, sehingga nanti untuk sel-sel yang tumor itu akan mati atau nonaktif seperti itu. Nah, untuk alatnya ini disebut dengan linear accelerator atau LINAC. Nah, alat inilah yang akan membantu penyebaran dari sinar radioaktif yang berfungsi untuk menonaktifkan dari tumor tersebut. Itu untuk nomor 1. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Nah, berdasarkan artikel di link tersebut, jelaskan evaluasi proses pembuatan SM153 EDTMP selama periode tahun 2011 sampai 2012 yang merupakan kegiatan rutin dan sebagai evaluasi validasi dikarenakan misi litas proses yang digunakan menepati atau menggunakan ruang fasilitas atau clean room atau glove box yang baru. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait soal tersebut, jawaban dari soal tersebut, bahwa hasil penandaan atau pembuatan sediaan radiofarmaka untuk SM153 EDTMP ini itu dibuat pada tahun periode 2011 sampai 2012. Itu akan memenuhi suatu syarat evaluasi dengan beberapa aspek. Yang pertama yaitu kejernihan, pH, kemurnian radiokimia, kemudian ada kemurnian radionuklida, konsentrasi radioaktivitas, steril, dan juga harus bebas perogen seperti itu. Nah, dari hasil artikel tersebut dikatakan bahwa pengobatan dengan samarium 153 EDTMP ini itu dapat memberikan suatu efek variasi yang cukup memuaskan dan kemungkinan sediaan tersebut itu dapat mengurangi intensitas dan juga kuantitas lesi metastatik pada pasien dengan karsoma dan metastatistik ke tulang. Seperti itu. Jadi untuk
evaluasi ini dikatakan bahwa cukup efektif dalam menanggulangi untuk mengurangi intensitas tersebut seperti itu. Next, untuk soal 3, yaitu bedakan metode deteksi topografi dan juga metode bilik kabut seperti itu, dan juga berikan contohnya. Nah, di sini saya sudah mencantumkan tabel perbedaan antara metode fotografi dan juga metode bilik kabutnya. Nah, dari segi gambar skemanya ini, kita bisa ketahui bahwa aspek-aspek membangun dari metode fotografi dan juga metode bilik kabut ini sudah berbeda. Yang mana untuk metode fotografi ini tentu saja memiliki suatu bagian yang disebut dengan fotografi film. Dan untuk metode bilik kabut ini dengan menggunakan suatu chamber yang menggunakan uap. Nah, dari segi media deteksi, untuk metode fotografi ini dideteksi oleh film fotografi, yaitu bagian yang ini, yang putih ini. Sedangkan untuk metode bilik kabut, itu media deteksinya berupa uap jenuh, yang biasanya digunakan itu berupa alkohol. Kemudian untuk dari hasil metode fotografi itu dihasilkan berupa jejak hitam pada film. Sedangkan untuk metode bilik kabut itu dihasilkan berupa jejak kabut yang terlihat secara langsung, jadi dari uapnya ini. Dan selanjutnya dari contoh untuk metode fotografi itu digunakan untuk astrofisika dan juga riset nuklir, sedangkan untuk metode bilik kabut ini digunakan untuk percobaan historis dan juga penelitian partikel. Dari segi keunggulan, dari fotografi ini memiliki keunggulan itu lebih cocok untuk dokumentasi, sedangkan untuk metode bilik kabut itu lebih cocok untuk observasi langsung. Dan untuk kekurangannya, dari metode fotografi ini dikatakan bahwa memerlukan waktu yang lama untuk pengembangannya, sedangkan untuk metode bilik kabut itu sulit mendeteksi partikel dengan energi yang rendah. Next, untuk soal nomor 4, ditinjau dari kepekaan yang mana lebih peka antara metode koleksi ion gas dan juga metode emisi cahaya dalam mendeteksi radiasi. Jadi di sini berkaitan dengan kepekaan dalam mendeteksi radiasi ya. Jadi di sini saya sudah mencantumkan tabel perbedaan dari aspek untuk kepekaannya ini. Nah, dari metode koleksi ion gas dan juga metode emisi cahaya. Dari aspek kepekaan untuk alfa dan beta, keduanya ini menunjukkan kepekaan yang sama, yaitu sama-sama sangat peka. Sedangkan untuk kepekaan sinar gamma, untuk metode koleksi ion gas itu kurang peka, sedangkan untuk metode emisi cahaya itu sangat peka. Untuk respon cepat, dari metode koleksi ion ini tidak secepat dari scintillation, sedangkan metode emisi cahaya ini lebih cepat seperti itu. Untuk fleksibilitas, kurang fleksibel ya untuk si koleksi ion gasnya ini dan terbatas seperti itu. Sedangkan untuk metode emisi cahaya itu fleksibel untuk berbagai jenis radiasi. Kemudian untuk aplikasi umum, seperti tertera dalam slide itu pada monitor dan juga ada radiasi, kemudian ion chamber untuk yang koleksi ion gas, sedangkan untuk metode emisi cahaya itu berupa spektroskopi. Nah, berdasarkan dari tabel ini diketahui bahwa kepekaan terhadap pendeteksian radiasi itu lebih peka digunakan metode emisi cahaya seperti itu. Dari segi kepekaan dengan sinar gamma, kemudian ada responnya dan juga fleksibilitasnya. Baik, soal yang kelima, yaitu di sini dikatakan berbagai jenis radioisotop itu digunakan perunut untuk mendeteksi atau mendiagnosa berbagai jenis penyakit. Di sini jelaskan, kemudian jelaskan bagaimana mekanisme jika kelenjar gondok membengkak dan menggunakan perunut iodin 131. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit gondok itu merupakan penyakit pembesaran dari kelenjar tiroid, yang mana pembesaran kelenjar tiroid ini akan menyebabkan pemroduksian hormon tiroid yang terlalu banyak dan menyebabkan dari kelenjar tiroid itu membengkak seperti itu. Nah, untuk menanggulangi itu biasanya kita bisa menggunakan yodium seperti itu. Nah, cara lainnya itu adalah dengan menggunakan satu radioaktif berupa iodin 131. Nah, iodin 131 ini merupakan suatu isotop radioaktif yang dapat memancarkan suatu radiasi dengan dua jenis radiasi. Yang pertama yaitu radiasi beta dan juga radiasi gamma. Radiasi beta itu memiliki energi yang cukup tinggi untuk menghancurkan jaringan tiroid yang hiperaktif atau tumbuhnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan untuk radiasi gamanya itu digunakan untuk memindahkan hormon tiroid yang berlebih untuk dialokasikan ke bagian yang kekurangan hormon tiroid. Nah, dengan menggunakan radiasi iodin 131 ini, maka
kelenjar yang terlalu hiperaktif ini akan dinonaktifkan, dan juga setelah kelenjar tersebut yang membuka itu dihancurkan, maka akan terjadi pengurangan ukuran dan pengurangan produksi dari hormon tiroid yang berlebih dari kelenjar tiroid ini sendiri, sehingga dari gondok tersebut secara perlahan akan sembuh. Kemudian yang soal terakhir yaitu terkait cara pengelolaan limbah radioaktif. Di sini disuruh untuk menjelaskan maksud dari imobilisasi, matriks sinkronik, dan juga mengapa dikatakan perlu proses solidifikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa aspek tagihan tersebut. Yang pertama yaitu imobilisasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk limbah radioaktif itu sendiri sangat reaktif, dan juga ketika bertemu dengan cuaca dan juga aspek-aspek lainnya di lingkungan alam bebas, itu akan kemungkinan terjadi suatu reaksi yang tidak diinginkan. Maka dari itu, kita harus mengolah terlebih dahulu limbah-limbah radioaktif yang dihasilkan. Nah, imobilisasi merupakan salah satu cara untuk mengelola limbah radioaktif dengan cara membuat limbah radioaktif itu lebih stabil dengan cara kimiawi maupun fisika, sehingga kita bisa mencegah pelepasan radionuklida yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu matriks sinkronik. Nah, matriks sinkronik ini merupakan suatu bahan keramik yang digunakan untuk proses imobilisasi limbah yang aspek nomor A, yang mana bahannya itu dapat menggunakan TiO2 dan ZrO2, yang mana proses itu akan menciptakan sulit yang tahan panas, peluruhan radioaktif yang bisa dikelola, dan juga tahan korosif, seperti itu. Dan yang aspek C yaitu terkait pentingnya solidifikasi, yang mana proses solidifikasi ini adalah proses perubahan limbah radioaktif cair atau gas menjadi bentuk padat. Nah, mengapa kita harus mengubah bentuk limbah tersebut menjadi padat? Hal tersebut karena sifat-sifatnya, yang mana kalau kita ketahui limbah dalam bentuk apapun, walaupun itu bukan limbah radioaktif, dalam bentuk gas maupun cair itu akan sangat mudah menyebar. Apalagi dalam bentuk gas dengan partikelnya yang sangat kecil dan juga renggang, dia akan sangat mudah bereaksi dengan zat-zat lainnya di lingkungan. Hal tersebut akan mempermudah terjadinya pelepasan radionuklida dan juga akan mencemari lingkungan seperti itu. Dengan proses solidifikasi ini, limbah yang berbentuk cair maupun gas itu akan dipadatkan sehingga dapat meningkatkan stabilitas dari fisiknya. Kemudian juga dapat mengurangi risiko penyebaran radionuklidanya dan mempermudah transportasinya, penyimpanannya, dan menjaga keamanannya, serta dapat meningkatkan ketahanan degradasi. Jadi dengan bentuk padat ini, ketika terkena iklim di luar dengan berbagai cuaca, dengan berbagai suhu, tekanan, dan lainnya, itu akan lebih terkontrol dan juga tidak sereaktif dari bentuk atau wujud cair maupun gasnya, seperti itu. Baik, sekian penjelasan saya terkait penjelasan soal UAS Radiokimia. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan selama saya menjelaskan hasil jawaban saya terkait soal-soal yang telah diberikan. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.